Agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Dulu sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada seorang wanita keluar dari imannya, bahkan mengaku dia sebelumnya dia adalah pengikut Yesus dan dia pernah di gereja Pentakosta dan juga katanya dia juga pernah mengajarkan anak sekolah minggu dan juga dia menjadi singer atau pelayan di gereja. Kira-kira begitu teman-teman. Dan bagaimana dia keluar dari imannya dengan alasan katanya tahu sendiri kalau di kekristenan itu hanya sekali seminggu ibadahnya. Dan banyak yang aneh dia katakan juga tentang dia kalau berdoa mendoakan Yesus. Dan saya berani berkata wanita ini adalah pembohong. Kenapa saya berani berkata seperti itu teman-teman? Sejak saya mengenal Yesus dan mengikut Yesus dan saya sudah membaca kitab suci ini sampai selesai dan tidak ada firman Tuhan yang mengajarkan Yesus didoakan. Jadi bagaimanapun itu penyesat itu akan ketahuan dia kalau memang cerita bohong tentang kebenaran Tuhan. Tidak ada, Yesus itu tidak perlu didoakan. Yesus itu tidak butuh doa. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah pemilik surga. Kalau kita berdoa, oh Tuhan, supaya engkau masuk surga, supaya Yesus masuk surga, mudah-mudahan gitu misalnya ya. Tidak perlu, karena Yesus sudah di surga. Yesus Tuhan orang Kristen sudah di surga. Tidak perlu didoakan Yesus supaya dia hidup, karena Yesus sudah hidup. Jadi perkataan wanita ini adalah bohong. Dan kalau kita berdoa buat Yesus supaya dia sehat, Yesus tidak memiliki penyakit. Kalau kita berdoa supaya dia dapat berkat, punya Yesus berkat daripada hanya semua sumber berkat. Jadi Yesus Tuhan orang Kristen itu tidak butuh didoakan. Tidak perlu dibela dengan doa, tidak. Ini saya tantang. Wanita ini adalah wanita yang sungguh tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan penyesat yang betul-betul penyesat. Tentu saja menyesatkan iman atau membelokkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berani berkata, itu tidak benar sama sekali. Tidak seturut dengan apa kata kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita saksikan videonya dulu, teman-teman ya. Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan dulu sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang.
Sedangkan Nabisa itu utusan. Dulu di gereja dibilang aktif. Saya mulai dari SMP jadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu juga dibilang wakil ya, bukan kita langsung turun terjun mengajarkan sekolah minggu, bukan, masih ada atasan kita kan gitu. Kita mah perwakilannya aja. Terus SMA saya masuk ke gereja Pentakosta, ngikut sama nenek. Nah, di gereja Pentakosta saya jadi singer, jadi pemain rebana juga. Dulu pernah sempat mau dikirim, ada pemain rebana ya kumpul di Bandung, pernah mau ikut dulu, tapi kepentuk gara-gara mau ujian nasional, mau kelas 3 SMA ya, gagal dulu. Berarti cukup berprestasi ya? Iya, merantau ke sini, saya masuk gereja di Warung Jambu, itu termasuk Pentakosta juga. Nah, di Warung Jambu saya ikut singer juga dulu, singer juga. Cuma di 2017 udah jarang ke gereja, jarang ikut bergabung sama anak-anak kumpulan di gereja itu juga udah jarang, benar-benar lost kontak gitu 2017. Nah, itulah dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana dia membuat kebohongan seperti itu ya. Dia mengaku-ngaku wakil guru sekolah minggu, bahkan jadi singer gereja Pentakosta. Lalu dia mengaku lagi tidak aktif. Nah, bagaimana dia berkata sia-sia doanya karena dia mendoakan Yesus. Saya berani berkata, saya ulangi lagi, itu adalah bohong. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan doakan Yesus. Karena Yesus tidak perlu didoakan. Karena dia sudah di sorga. Yesus itu menyelamatkan, bukan diselamatkan. Yesus itu menyelamatkan manusia, bukan manusia menyelamatkan dia. Tidak. Yesus itu menolong manusia, bukan dia minta pertolongan manusia. Tidak. Jangan dibalikkan. Ya. Jadi ini sesat. Ini sesat. Kebohongan dia langsung nampak banget gitu loh teman-temannya. Jadi sungguh kasihan orang-orang yang seperti ini sebenarnya. Sangat kasihan sama mereka teman-temannya. Bagaimana mereka menjadi penyesat seperti itu. Mengaku-ngaku lagi. Setia beribadah. Mengaku-ngaku jadi pelayan. Jadi dari semua perkataannya yang berkata seminggu sekali, itu adalah bohong. Kenapa? Di dalam Kristen tidak hanya seminggu sekali, dianya aja yang tak mau setia. Jadi di dalam Kristen itu bukan seminggu saja. Saya secara pribadi bersaksi, tiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Tiap hari saya memuji menyembah Tuhan. Sekalipun bukan seperti yang dia bilang tadi 5 kali, tetapi saya 1 jam itu sudah paling sedikit ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di luar itu lagi, hari Minggu ibadah. Dan juga hari Rabu ibadah. Hari Jumat ibadah lagi. Udah berapa kali? Jadi makanya saya berani berkata, perkataannya ini adalah bohong. Jawabannya dari saya adalah bohong. Wanita ini adalah bohong, penyesat. Penyesat kitab suci, orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau dia tadi berkata, sia-sia dia berdoa, ya orang-orang yang seperti itu tak mungkin dijawab oleh Tuhan. Dia menjadi pengkhianat kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, tak mungkin Tuhan jawab doanya ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan sampai 8. Kita bahas 1 ayat dulu firman Tuhan ini teman-teman. Jadi mungkin saja seperti ini orang ini, ya. Dia tidak meminta dalam iman sehingga dia tidak merasakan kuasa doanya. Sia-sia dirasakan dia, ya. Kenapa? Karena hatinya bimbang. Ini penyebabnya.
bimbang, ya. Jadi seperti gelombang laut, ya, diombang-ambingkan kian kemari, ya. Bagaimana gelombang laut, ya, tidak tenang dalam hidupnya, ya. Begitulah dia. Saya yakin jika dia berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan menjawab doaku. Saya bersaksi ini di hadapan Tuhan. Bukan sekali saja Tuhan menjawab doaku. Sudah sering Tuhan menolong saya. Nah, jadi teman-teman, ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi tidak akan diterima dia. Makanya pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ya, seperti yang kita dengarkan tadi. Dia tidak setia kepada Tuhan. Ya, pada akhirnya dia tidak aktif lagi ke gereja. Dan itu adalah orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan inilah firman Tuhan jadi bagi dia. Tidak bakalan dia menerima sesuatu dari Tuhan. Ya pantasan aja dia merasakan seperti itu, ya. Jadi bukan karena Tuhan, tetapi karena dia sendiri, teman-teman, ya. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang mendua hati tidak akan engkau mendapat jawaban dari Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak mendapatkan apa-apa di dalam Tuhan. Karena siapa yang percaya, itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi setiap umatnya, tetapi engkau harus menerima dengan iman. Kita harus mengerjakan dengan cara apa? Kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata timbul iman dari pendengaran. Pendengaran firman Tuhan. Di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan? Di mana kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Di mana kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan? Jadi itu kita bekerja. Karena iman tanpa bertindak itu juga tidak ada gunanya. Jadi harus ada tindakan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau dia katakan seperti itu tadi, itu adalah omong kosong. Itu tidak sesuai sama sekali apa kebenaran firman Tuhan. Pertama dia bilang hanya sekali seminggu, itu bohong. Lebih dari sekali seminggu. Kecuali dianya aja yang mau sekali seminggu. Sekali setahun juga boleh kalau dia sendiri yang memang dasar tidak mau setia kepada Tuhan. Siapapun dia bisa. Mau 10 tahun pun dia nggak pergi. Ya, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi kalau dia berkata hanya sekali seminggu orang Kristen beribadah, itu bohong. Karena kenapa? Ibadah kul kalau di tempat kami itu adalah ibadah. Ya. Dan ibadah doa, ya. Doa syafaat itu adalah ibadah. Karena kita memuji menyembah Tuhan baru berdoa kepada Tuhan. Dan hari Minggu itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ini hanya ibadah yang berkumpul dengan saudara seiman yang saya ceritakan. Nah, kalau ibadah, ya ibadah pribadi kita kepada Tuhan, tiap hari kita harus melakukannya di hadapan Tuhan. Begitulah ibadah orang Kristen itu yang sesungguhnya. Jadi ini adalah alasan-alasan penyesat yang mau menyesatkan iman orang Kristen. Mereka berbagai cara bagaimana mereka merongrong iman orang Kristen ini sebenarnya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi kepada iman orang Kristen. Karena pembelaan Tuhan itu pasti ada bagi umat-umatnya. Ya? Apalagi dia berkata sia-sia doanya karena dia mendoakan Yesus. Itu tidak benar sama sekali. Tidak ada pernah satu ayat saja dalam Alkitab Yesus berkata doakan saya. Tidak perlu Yesus didoakan.
Tidak perlu Yesus dibela dalam doa, dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena Yesus itulah yang membela umatnya. Kuasa ada padanya. Ya? Mujizat ada padanya. Hidup yang terang itu adalah Dia. Hidup yang kekal, pemilik surga, adalah Yesus. Jadi tidak benar sama sekali. Saya ulang-ulangi bicara saya. Ini sesat banget. Sangat sesat apa yang dia saksikan. Jadi seharusnya sekalipun dia mengambil kesimpulan untuk meninggalkan Yesus, jangan cerita bohong. Cerita apa adanya. Dan paling tidak kalau Anda tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, ya udah jangan ceritakan yang tidak-tidak. Dan memang dia tidak mengerti sama sekali kebenaran firman Tuhan. Kalau dia mengerti kebenaran firman Tuhan, tentu saja dia tahu menceritakan yang sesungguhnya apa yang dicatat dalam kitab suci. Jadi secara pribadi, ya saya ragukan perkataannya ini. Betul nggak dia mantan pelayan? Betul nggak dia mantan wakil guru sekolah minggu? Karena kalau betul, pasti ada buahnya. Tidak mungkin seperti ini. Itu menurut saya secara pribadi, teman-teman ya. Pertanyaan dari saya nih, teman-teman ya. Mudah-mudahan dia dengarkan video ini. Apa sih yang harus didoakan kepada Tuhan Yesus? Atau Tuhan orang Kristen? Apa sih? Anda mendoakan dia supaya masuk surga, udah ke surga dia. Anda mendoakan dia supaya selamat, dia yang menyelamatkan. Aduh, sangat kasihan. Sungguh. Sangat kasihan, teman-teman. Semoga dia bertobat dan sadar akan hal ini. Itu saja doaku dan kerinduanku kepada Tuhan untuk orang yang seperti ini, teman-teman. Jadi itulah kesimpulannya, teman-teman. Kita menjawab kepada wanita ini, orang Kristen itu bukan hanya sekali seminggu ibadahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia tadi berkata sia-sia doanya karena dia mendoakan Yesus, saya juga memberikan jawaban, Yesus tidak butuh doa dan tidak pernah ada dalam kitab suci orang Kristen, Yesus minta didoakan. Jadi cukup jelas. Jadi semoga orang-orang yang berbohong seperti ini berhenti dan tidak ada lagi ya, khususnya dalam membahas Alkitab atau Yesus atau iman orang Kristen. Sampai situlah ya saya bisa bagikan kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan semoga video ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.